Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas latihan seri soal P3K masuk ke seri ke-10. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Oke, kita langsung saja. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai kompetensi teknis. Oke, kita simak soal pertama. Seorang laki-laki berusia 44 tahun dirawat dengan TB aktif. Pasien mengungkapkan batuk berdahak sejak 3 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital, frekuensi nafas 24 kali per menit. Ronki pada kiri dan kanan paru, produksi sputum banyak, pasien tampak kurus, pucat, dan terlihat sesak serta kelelahan. Apakah masalah keperawatan yang paling tepat pada kasus tersebut? Opsi A, defisit nutrisi. Opsi B, defisit volume cairan. Opsi C, bersihan jalan nafas tidak efektif. Opsi D, gangguan pertukaran gas. Atau yang opsi E, intoleransi aktivitas. Oke, di soal pertama ini menanyakan mengenai masalah keperawatan. Oke, masalah perawatan berarti kita ambil kata kuncinya yang bisa kita ambil terlihat dari keluhan pasien, kemudian dilihat terkait tentang hasil pengkajian yang sudah didapatkan oleh perawat. Nah, di sini kita dapat dalam kasus ternyata pasien ada batuk ya, batuk berdahak sejak 3 bulan yang lalu. Kemudian dari hasil pengkajian atau pemeriksaan vital sign, RR-nya meningkat 24 kali per menit, berarti pasiennya sesak. Kemudian terdengar suara nafas tambahan. Nah, di sini ada ronki. Kemudian ada produksi sputumnya banyak atau berlebihan. Nah, makanya muncul ada suara ronki karena di situ ada produksi sputum. Oke, maka jawaban yang tepat adalah opsi C, yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif untuk masalah keperawatan pada kasus ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan di sini usianya 27 tahun dirawat di bangsal dalam dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengukuran tanda-tanda vital diperoleh data frekuensi nafas 26 kali per menit, frekuensi nadinya 80 kali per menit, tekanan darah 120 per 80, suhu 37 derajat Celcius. Pasien juga mengalami batuk-batuk. Pengajian keperawatan apa yang dapat dilakukan pada klien di atas? Opsi A, pemeriksaan auskultasi paru. Opsi B, pemeriksaan auskultasi jantung. Opsi C, pemeriksaan auskultasi abdomen. Opsi D, pemeriksaan perkusi abdomen. Atau opsi E, pemeriksaan perkusi jantung. Oke, soal kedua berkaitan tentang pengkajian keperawatan. Oke, langsung saja kita lihat kata kunci yang ada pada soal ini. Nah, kira-kira kata kuncinya yang mana ini? Oke, di sini pasiennya ada keluhan sesak ya. Pasiennya keluhannya sesak nafas, kemudian hasil vital sign-nya RR-nya meningkat yaitu 26 kali per menit. Nah, jadi cocok pasiennya sesak, RR-nya juga mengalami peningkatan. Nadinya masih dalam batas normal, tekanan darahnya masih dalam batas normal, suhunya juga masih normal. Pasien juga mengalami batuk-batuk. Nah, berarti di sini berhubungan dengan sistem pernafasan. Nah, maka pengkajian apalagi yang perlu kita lakukan? Nah, berarti di sini yang perlu kita lakukan yang berhubungan dengan sistem pernafasan yaitu adalah yang opsi A, ya, pemeriksaan auskultasi paru. Nah, kemungkinan ini akan muncul suara ronki. Nah, karena adanya batuk-batuk. Jadi yang benar adalah yang opsi A pada soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki usianya 56 tahun dirawat dengan keluhan demam, sesak nafas, dan batuk. Hasil pengkajian diperoleh frekuensi nafasnya 28 kali per menit, frekuensi nadi 88 kali per menit, tekanan darahnya 130 per 80. Suhu 37 derajat Celcius, terdengar suara ronki. Pasien sudah dilakukan tindakan nebulizer,
Pertanyaannya, apakah evaluasi setelah dilakukan tindakan tersebut? Opsi A mengukur tekanan darah, opsi B menanyakan respon verbal, opsi C mengukur berat badan pasien, opsi D mengkaji suara nafas, atau yang E adalah mengukur nadi. Oke, soal ketiga ini berkaitan tentang evaluasi. Evaluasi berarti yang harus kita cari adalah tindakan apa yang sudah dilakukan, baru nanti kita evaluasi apakah tindakan itu sudah efektif atau tindakan itu perlu dikaji lagi atau perlu dilakukan untuk pengulangannya. Nah, di sini kita cari kata kuncinya. Oke, dari pasien ternyata keluhannya demam, sesak nafas, dan batuk ya. Berarti ada sesaknya dan kemudian ada batuk. Kemudian dari hasil pengkajian ternyata terdengar suara ronki. Nah, ada suara ronki berarti masalahnya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Tindakan yang sudah dilakukan yaitu adalah tindakan nebulizer. Nah, maka evaluasinya adalah kita lihat apakah tindakan nebul itu sudah efektif kita lakukan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi D, yaitu adalah mengkaji suara nafas. Nah, apakah masih ada suara ronkinya? Sudah berkurang atau belum? Nah, misalnya belum berkurang berarti kita akan melakukan tindakan nebul itu akan kita lakukan kembali secara berkala. Soal selanjutnya, seorang perempuan usianya 45 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam dengan keluhan diare. Pasien diberikan infus PZ, pasien terlihat mata cekung, badan bau kotor, bibir kering, lemah, dan belum BAK sejak 4 jam yang lalu. Aktivitas terbatas di tempat tidur dengan ADL-nya dibantu. Hasil pemeriksaan vital sign, tekanan darah 90/70, nadinya 80, RR-nya 20. Suhu 38 derajat Celcius. Apakah prioritas masalah keperawatan pada klien tersebut? Opsi A, hipertermi, B, intoleransi aktivitas, C, kurang perawatan diri, D, penurunan cardiac output, atau yang E adalah defisit volume cairan. Oke, kata kunci dari soal ini adalah keluhan pasien di sini adalah diare. Keluhannya diare. Kemudian pasien sudah diberikan terapi cairan, dipasang LHCl 0,9% atau PZ. Kemudian ada tanda-tanda dehidrasi. Ada mata cekung, kemudian bibir kering, kemudian tekanan darahnya turun. Nah, ini mengalami tanda-tanda dehidrasi. Nah, maka jawabannya adalah yang berhubungan dengan defisit volume cairan. Jadi opsi E untuk masalah keperawatan pada pasien ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki usianya 58 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosa medis stroke hari ketiga. Pasien mengeluh badan terasa pegal dan punggung terasa panas. Hasil pemeriksaan fisik kekuatan otot ekstremitas kirinya 0, kehilangan sensasi, tekanan darah 140/90, RR 20, nadi 100, suhunya 37 derajat Celcius. Pasien sudah dilakukan latihan room. Pertanyaannya, apakah evaluasi setelah dilakukan tindakan tersebut? Opsi A mengukur kekuatan otot, opsi B mengukur pola nafas, opsi C mengukur skala nyeri, opsi D aktivitas sehari-hari, atau yang E penurunan suhu. Pertanyaan ini berhubungan dengan evaluasi. Sedangkan tindakan yang sudah dilakukan pada pasien ini adalah, nah ini kita bisa jadikan kata kuncinya, pasien sudah dilakukan latihan room. Nah, kemudian ternyata sebelumnya disebutkan kalau pasiennya ada keluhan badannya terasa pegal dan punggungnya terasa panas. Nah, hasil pemeriksaan ternyata kekuatan otot ekstremitas kirinya adalah 0 dan kehilangan sensasi. Kemudian pasiennya sudah dilakukan belum, maka evaluasinya berarti yang berhubungan dengan hambatan mobilitas fisik. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi A, yaitu mengukur kekuatan otot. Nah, untuk melihat keefektifan tindakan yang sudah dilakukan, yaitu tindakan room tadi.
Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman yang baru menemukan channel Perawat Online, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Oke, ini ada info menarik bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian P3K untuk formasi perawat ya, baik yang D3 maupun yang NES. Nah, di sini dari Sakti Institute mengadakan kelas online untuk persiapan P3K perawat, terdiri dari 3 pilihan kelas. Yang pertama ada kelas mandiri. Nah, di sini ada beberapa fasilitas yang ada di layar ini ya, untuk fasilitas dari kelas mandiri, di mana kelas mandiri itu tidak didampingi mentor ya. Jadi teman-teman belajar mandiri dengan fasilitas yang sudah kami sediakan. Ada latihan soal di sana, ada e-booknya juga, ada beberapa video materi dan video latihan soal. Pilihan kelas selanjutnya adanya kelas ekspres ya teman-teman. Kelas ekspres itu kita belajar dengan didampingi mentor. Nah, di sini termasuk metode privat ya. Semua yang ada di kelas Sakti Institute merupakan metode privat, jadi bukan kelas yang banyak pesertanya. Jadi kita metode privat supaya lebih efektif dan efisien dalam pembelajaran. Untuk yang kelas ekspres ini maksimal terdiri dari 4 orang peserta tiap kelasnya. Kemudian ada akses pertemuan online sebanyak 5 kali pertemuan, ada via Zoom dan WhatsApp, dan beberapa fasilitas lainnya yang sesuai yang ada di layar ini. Nah, pilihan kelas selanjutnya ada kelas privat. Nah, kelas privat itu lebih privat, namanya saja privat ya, berarti di sini maksimal hanya 1 peserta. Jadi 1 peserta akan didampingi oleh 1 mentor. Nah, ini benar-benar privat. Nah, jadi 1 peserta 1 mentor. Kemudian ada sebanyak 10 kali pertemuan, ada via Zoom dan juga via WhatsApp, dan ada juga dilengkapi fasilitas dari video YouTube. Dan kemudian ada beberapa fasilitas lainnya sesuai yang ada di layar ini. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek link aja yang ada di deskripsi video ini. Nah, ini ada beberapa testimoni dari alumni kami di P3K perawat di periode sebelumnya. Ya, alhamdulillah sudah berhasil menjadi ASN. Nah, sekarang saatnya teman-teman untuk mengikuti jejak mereka. Baik, sekian untuk video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat teman-teman semua. Tetap semangat belajarnya, yakin jadi ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.